Selamat siang semua peserta mata kuliah Manajemen dan Administrasi Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya sebagai dosen pengampu mata kuliah ini tentu saja mengucapkan ucapan terima kasih kepada semua peserta karena kita semua dapat meluangkan waktu berkenan untuk menghadiri perkuliahan kita secara daring ini. Dan semoga perkuliahan kali ini dapat berjalan dengan baik, maksimal, dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Seperti biasa, perkuliahan kita dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama pengantar dosen untuk menyampaikan tujuan perkuliahan. Kedua, pelaksanaan diskusi yang dipimpin oleh moderator. Berikutnya, ada refleksi bagian akhir atas tanggapan, masukan, pertanyaan, ya, arahan akhir dari dosen pengampu. Ya, baik semua mahasiswa, perkuliahan kita kali ini diangkat dengan tema manajemen dan administrasi kurikulum. Supaya perkuliahan kita berjalan dengan baik, maksimal, berkah, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Adapun tujuan perkuliahan kita pada hari ini adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi manajemen dan administrasi sekolah. Dengan demikian, subtujuannya adalah satu, mengidentifikasi konsep manajemen, dan dua, mengidentifikasi administrasi kurikulum. Baik, selanjutnya untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada moderator untuk melaksanakan diskusi pada hari ini. Baik, terima kasih Bapak izin mengambil alih jalannya diskusi, Pak. Ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bertugas sebagai moderator untuk memandu jalannya penyampaian materi dan diskusi dari Saudari Wahdah yang akan membawakan materi dengan judul pengembangan dan administrasi kurikulum dalam pendidikan, yang mana dalam mata kuliah manajemen dan juga administrasi sekolah yang diampu oleh Bapak Dr. Suhaimi SPD MPD. Dan juga untuk mempersingkat waktu juga, langsung saja kita masuk ke penyampaian materi dari Saudari Wahdah. Pada pemateri dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi pertama, pengertian kurikulum. Sebelum definisi secara sempit dan luas, asal muasal pengertian kurikulum secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang berarti pelari dan kurkor yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno, lalu dalam perkembangannya memasuki dunia pendidikan. Istilah kurikulum dipakai dalam dunia pendidikan dan pengajaran, yang dalam konteksnya kurikulum dapat diartikan secara sempit dan luas. Pengertian secara sempit maksudnya kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah, sedangkan pengertian luasnya kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah. Next. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum di sini adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Next, slide selanjutnya. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi dua, prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Pada prinsip-prinsip umum terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, prinsip relevansi. Ada 2 macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu relevansi keluar dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri.
Relevansi keluar maksudnya tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Kurikulum bukan hanya menyiapkan anak untuk kehidupannya sekarang, tetapi juga masa yang akan datang. Sedangkan kurikulum relevansi di dalam yaitu ada kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, dan proses penyampaian dan penilaian. Prinsip kedua, prinsip fleksibilitas. Kurikulum hendaknya memiliki sifat lentur atau fleksibel, tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar apa yang dihasilkan memiliki sifat yang sudah saya sebutkan tadi, sifat lentur, tidak kaku, dan fleksibel, yang mana memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu, maupun kemampuan dan latar belakang siswa tersebut. Yang ketiga, prinsip kontinuitas atau kesinambungan. Kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian, aspek-aspek, materi, dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terputus-putus atau terhenti-henti. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, juga antara jenjang pendidikan dan pekerjaan. Prinsip keempat, praktis. Artinya mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan juga biayanya juga murah. Ya, prinsip ini juga disebut dengan prinsip efisiensi. Dalam prinsip ini mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat menggunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, tepat, dan cermat, sehingga dapat menghasilkan menuju tujuan yang ingin dicapai. Terus terakhir, prinsip efektivitas. Walaupun kurikulum tersebut harus murah, sederhana, tetapi keberhasilannya tetap harus diperhatikan. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini baik secara kuantitas maupun kualitas. Prinsip-prinsip khusus. Prinsip-prinsip ini berkenaan dengan penyusunan tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan, pemilihan proses belajar mengajar, prinsip media dan pemilihan media dan alat pengajaran, dan pemilihan kegiatan penilaian. Slide selanjutnya pengembangan kurikulum. Ada 4 pengembang kurikulum yang sangat terlibat dalam kurikulum. Yang pertama, para administrator. Peranan para administrator pendidikan. Para administrator pendidikan ini terdiri atas Direktur Bidang Pendidikan, Pusat Pengembangan Kurikulum, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kabupaten, dan Kecamatan, serta Kepala Sekolah. Administrator tingkat pusat bekerja sama dengan para ahli pendidikan dan ahli bidang studi di perguruan tinggi, meminta persetujuannya terutama dalam penyusunan kurikulum sekolah. Atas dasar kerangka dasar dan program inti tersebut, para administrator daerah meliputi kepala kantor wilayah dan administrator lokal meliputi kabupaten, kecamatan, dan kepala sekolah mengembangkan kurikulum sekolah bagi daerahnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Para kepala sekolah ini sesungguhnya yang secara terus-menerus terlibat dalam pengembangan dan implementasi kurikulum, memberikan dorongan dan bimbingan kepada guru-guru, walaupun guru-guru dalam mengembangkan kurikulum bisa mengembangkan kurikulum itu sendiri, tetapi dalam pelaksanaannya sering harus didorong dan dibantu oleh para administrator, kepala sekolah, dan guru dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengkomunikasikan sistem pendidikan kepada masyarakat, serta mendorong pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru di kelas. Yang kedua, para ahli. Bukan saja didasarkan atas perubahan tuntutan kehidupan dalam masyarakat, tetapi juga perlu dilandasi oleh perkembangan konsep-konsep dalam ilmu. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum
kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli bidang studi dan disiplin ilmu. Para ahli pendidikan dan kurikulum memberikan alternatif konsep pendidikan dan model kurikulum yang dipandang paling sesuai dengan keadaan dan tuntutan pada kebijaksanaan yang sudah ditetapkan pemerintah, baik kebijaksanaan pembangunan secara umum maupun pembangunan pendidikan, perkembangan tuntutan masyarakat, dan masukan-masukan dari pelaksanaan pendidikan dan kurikulum. Yang ketiga, peranan guru. Guru di sini memegang peranan yang cukup penting, baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Dia adalah perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelas. Sekalipun dia tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum, guru merupakan penerjemah kurikulum. Dialah yang mengolah, meramu kembali kurikulum itu dari pusat untuk disajikan di kelas. Karena guru juga merupakan barisan pengembang kurikulum yang terdepan, maka guru pula lah yang selalu melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap kurikulum. Yang keempat, peranan orang tua murid. Peranan mereka dapat berkenaan dengan dua hal. Yang pertama, dalam penyusunan kurikulum, mungkin tidak semua orang tua dapat ikut serta, hanya terbatas kepada beberapa orang saja yang cukup waktu dan mempunyai latar belakang yang memadai. Sedangkan peranan orang tua lebih besar di dalam pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum diperlukan kerjasama yang sangat erat antara guru dan sekolah dengan orang tua murid. Sebagian kegiatan belajar yang dituntut kurikulum dilaksanakan di rumah dan orang tua sewajarnya mengikuti dan mengamati kegiatan belajar anaknya di rumah. Orang tua juga secara berkala menerima laporan kemajuan anak-anaknya di rumah berupa rapot dan sebagainya. Slide selanjutnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum ada 3, perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai. Yang pertama, perguruan tinggi. Kurikulum minimal mendapat 2 pengaruh dari perguruan tinggi. Yang pertama, dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Yang kedua, dari pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru di perguruan tinggi keguruan atau lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Bahwasanya pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum, serta kurikulum di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan di dalam kurikulum itu sendiri. Yang kedua, masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan anak untuk kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dan agen dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Salah satunya kekuatan yang ada dalam masyarakat adalah dalam dunia usaha. Perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat mempengaruhi pengembangan kurikulum, sebab sekolah bukan hanya mempersiapkan anak untuk hidup sekarang, tetapi juga masa yang akan datang dalam bekerja. Yang ketiga, sistem nilai. Dalam kehidupan masyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan penerusan nilai-nilai. Adapun masalah yang ditemukan yang dihadapi para pengembang kurikulum terhadap nilai ini adalah bahwasanya dalam masyarakat nilai itu tidak hanya satu, masyarakat umumnya heterogen dan multifaset. Slide selanjutnya, hambatan pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan, yakni yang pertama pada guru, masyarakat, yang kedua masyarakat, yang ketiga masalah biaya. Yang pertama terletak pada guru. Adapun hal itu disebabkan yang pertama kurang waktu,
Yang kedua, kekurangsesuaian pendapat baik antara sesama guru maupun dengan kepala sekolah dan administrator. Yang ketiga, karena kemampuan dan pengetahuan guru itu sendiri. Yang kedua, terletak pada masyarakat. Untuk pengembangan kurikulum dibutuhkan dukungan masyarakat baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan. Masyarakat adalah sumber input dari sekolah, keberhasilan pendidikan, ketepatan kurikulum yang digunakan membutuhkan bantuan serta input fakta dan pemikiran dari masyarakat. Yang ketiga, hambatan yang dihadapi dalam pengembangan kurikulum yaitu masalah biaya. Untuk pengembangan kurikulum, apalagi yang berbentuk kegiatan eksperimen, baik metode, isi, dan sistem secara keseluruhan membutuhkan biaya yang sering tidak sedikit. Nah, selanjutnya, administrasi kurikulum. Pengertiannya, administrasi dapat diartikan sebagai segala usaha bersama untuk membantu, melayani, dan mengarahkan semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Slide selanjutnya. Adapun komponen kurikulum meliputi tujuan isi kurikulum, materi, sarana prasarana media, strategi pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi atau penilaian. Slide selanjutnya. Terakhir, pembahasan ruang lingkup administrasi kurikulum. Dijabarkan menjadi 4 komponen: perencanaan kurikulum, organisasi kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Perencanaan sendiri adalah suatu proses untuk mempersiapkan keputusan untuk mengambil pendapat atau tindakan agar tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai dengan optimal. Sedangkan perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksud di sini untuk membina siswa ke arah yang lebih baik, baik tingkah laku, proses belajar, dan menilai sampai mana perubahan yang terjadi pada siswa tersebut. Adapun pedoman yang telah dibuat pemerintah pusat wajib diikuti sekolah untuk menyusun perencanaan, di antaranya struktur program, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan kalender pendidikan, dan terakhir pembagian tugas guru. Yang kedua, komponen kedua, organisasi kurikulum, merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Ada 2 bentuk kurikulum, yakni kurikulum berdasarkan mata pelajaran dan kurikulum terpadu. Yang ketiga, komponennya pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum, sebagus apapun desain atau rancangan kurikulum yang dimiliki, keberhasilannya sangat tergantung pada guru. Kurikulum yang sederhana pun apabila gurunya memiliki kemampuan, semangat, dedikasi yang tinggi, hasilnya akan lebih baik dari desain kurikulum yang hebat, tetapi kemampuan, semangat, dan dedikasi gurunya rendah. Menurut Sukma Dinata, menegaskan beberapa hal yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Yang kedua, kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Yang ketiga, kemampuan untuk menerjemahkan tujuan-tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, evaluasi kurikulum. Rumusan evaluasi kurikulum menurut Golut adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan analisis dan intervensi
informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa tersebut mencapai tujuan pembelajaran. Pada hakikatnya, tujuan evaluasi melaksanakan dua hal, yakni evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas program. Yang kedua, evaluasi kurikulum untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan. Sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, tadi adalah pemaparan materi dari Saudari Wahdah yang mana bisa kita yang mana bisa saya jabarkan bahwasanya adalah satu komponen yang sangat perlu kita perhatikan adalah kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan. Sehingga kurikulum memegang peran penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu atau berkualitas. Nah, untuk memperluas pengetahuan kita mengenai administrasi kurikulum, marilah kita buka sesi tanya jawab pada setelah pemaparan materi hari ini. Mungkin yang ingin bertanya, silakan mengetik di kolom chat dengan mengetikkan nama dan juga NIM-nya. Terima kasih. Baik, di kolom chat sudah ada beberapa penanya. Jadi saya akan memilih dari beberapa orang penanya ini 3 orang. Yang pertama yaitu dari Halda Nurhalisa dari kelompok 7. Silahkan mengajukan pertanyaannya dan nyalakan mic-nya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menanyakan bagaimanakah cara mengatasi hambatan-hambatan pada pengembangan kurikulum. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah Saudara Wahdah bisa menerima pertanyaan dari Halda tadi? Bisa, moderator. Baik, yang kedua pertanyaan datang dari Saudari Farah Mutia. Kepada Farah Mutia dipersilakan untuk menyalakan mic-nya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menanyakan, kan tadi ada pemateri menjelaskan tentang kurikulum dan administrasi kurikulum. Apakah ada perbedaan dari kurikulum dan administrasi kurikulum tersebut? Jika ada, tolong jelaskan apakah perbedaan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Farah. Untuk pertanyaan terakhir yaitu datang dari Saudari Mita Lestari. Silakan kepada Mita Lestari untuk menyalakan mic-nya dan menyampaikan pertanyaan. Baik, saudara moderator, izin di sini saya ingin bertanya kepada Saudari Wahdah mengenai pengembangan kurikulum. Dalam kondisi seperti apa dan bagaimana pengembangan kurikulum itu bisa dilakukan? Sekian itu pertanyaan saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih. Baik, terlebih dahulu apakah Saudari Wahdah bisa menerima pertanyaan tadi dari Mita Lestari? Bisa, moderator. Oke, terima kasih. Kira-kira saya berikan waktu untuk menjawab satu pertanyaan itu sekitar 5 menit untuk mencari pertanyaan. Terima kasih.
Izin masuk moderator. Ya, apakah saudara Wahdah sudah dapat menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh penanya tadi? Saya akan jawab beberapa pertanyaan dulu dari Halda Nurhalisa. Adapun pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan pada pengembangan kurikulum? Jawabannya, menurut saya, terkait dari hambatan khusus yang sudah saya paparkan sebelumnya, juga termuat di PPT, adanya masalah biaya, terus terletak pada gurunya, juga terletak pada gurunya, juga masyarakat. Adapun solusi dari hambatan-hambatan yang ada dalam pengembangan kurikulum dalam penyelesaian masalah pendidikan mengenai hambatan yang ada haruslah diseriusi, harus dilakukan dalam suatu tindakan yang menyeluruh. Misalnya jika pemerintahan hanya menaikkan anggaran tetapi sumber daya dan mutu pendidikan masih rendah, maka apa yang diharapkan tidak tercapai terkait masalah biaya. Lalu jika kita lihat melalui permasalahan kurikulum, hal yang dapat kita benahi adalah pelaksanaan dan tuntutan yang diberikan kepada pelaksana kurikulum ini. Contohnya, jika guru di sekolah diberikan keleluasan dalam menjalankan kurikulum, asal guru tersebut masih berada pada koridornya, maka janganlah guru itu dituntut untuk menghabiskan materi. Lalu pembelajaran akan lebih bermakna jika siswa benar-benar memahami materi walaupun sedikit daripada banyak, tetapi yang diketahui hanya permukaannya saja. Lalu dari hambatan-hambatan yang ada usaha perbaikan kurikulum di sekolah yang harus memenuhi langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, perlunya mengadakan penilaian umum di sekolah, kualitas dan mutu. Yang kedua, mengetahui kebutuhan siswa dan si gurunya. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah yang timbul berdasarkan studi, menyiapkan desain perencanaan terkait tujuan, cara mengevaluasi, metode penyampaian, dan penilaian. Yang keempat, menerapkan cara mengevaluasi apakah yang direncanakan itu dapat direalisasikan. Sekian jawaban dari saya. Semoga dapat dipahami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, apakah saudara bisa menerima pertanyaannya? Baik, jawaban dapat diterima. Terima kasih. Izin masuk moderator. Baik, kepada saudari Wahdah untuk bisa melanjutkan menjawab pertanyaan yang lain. Menjawab pertanyaan dari Farah Mutia. Kan tadi ada pemateri menjelaskan tentang kurikulum dan administrasi kurikulum. Apakah ada perbedaan dari kurikulum dan administrasi kurikulum tersebut? Jika ada, tolong jelaskan apakah perbedaan tersebut. Terima kasih. Menurut saya, tidak ada perbedaan sebenarnya, di mana kurikulum itu sendiri merupakan usaha sekolah untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa dalam upaya menghasilkan lulusan yang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif selama siswa tersebut mengikuti pendidikan di sekolah. Sedangkan administrasi kurikulum sendiri ialah proses kegiatannya yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien, yang mana demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun ruang lingkupnya yang sudah saya jelaskan tadi meliputi perencanaan kurikulum, organisasi kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasinya. Itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, kepada penanya apakah bisa menerima jawaban dari Saudari Wahdah tadi? Ya, dapat diterima moderator. Terima kasih. Baik, kepada Saudari Wahdah tersisa satu pertanyaan lagi. Silakan bisa dijawab. Izin masuk moderator. Oke, dipersilakan kepada Saudari Wahdah. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Mita Lestari, pertanyaannya tadi mengenai pengembangan kurikulum dalam kondisi seperti apa dan bagaimana pengembangan kurikulum itu bisa dilakukan. Menurut saya dalam kondisi dan bagaimana kurikulum itu dilakukan, perlunya memperhatikan dalam pengembangan kurikulum dengan melihat memperhatikan prinsip-prinsip yang sudah saya paparkan tadi di materi, itu haruslah memenuhi prinsip-prinsipnya yang ada. Apabila ini tidak terpenuhi dalam sebuah kurikulum itu, dalam pengembangan kurikulumnya, maka kurikulum tersebut tidak ada artinya. Kurikulum itu menjadi tidak bermakna. Jadi intinya kurikulum itu, pengembangan kurikulum haruslah memenuhi prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Ada prinsip-prinsip khusus serta yang umumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Apakah penanya bisa menerima pertanyaan dari Saudari Wahdah tadi? Baik, terima kasih pemateri dan moderator. Baik. Izin bertanya, Bapak, apakah pertanyaan bisa dibuka lagi atau langsung ke sesi kesimpulan aja, Pak? Sampai di sini, tapi saya berikan masukan sebelumnya ya, bahwa tadi pertanyaan tentang dalam. Jadi tadi telah dijawab oleh Wahdah bahwa kurikulum itu pada dasarnya kalau dalam pengertian secara sempit itu adalah mata pelajaran, susunan mata pelajaran. Kalau secara luas adalah semua pengalaman belajar yang diberikan oleh sekolah kepada siswa. Jadi titik beratnya adalah proses pembelajaran. Tentu saja melibatkan seluruh unsur ya, mulai daripada isi daripada kurikulum, metode, strategi, dan alat pembelajaran serta lingkungan ya, itu pengertian luas. Namun kalau dilihat tentang administrasi, bisa dicek lagi bahwa itu lebih luas. Jadi kalau komponen daripada administrasi kurikulum itu lebih luas daripada pengertian kurikulum baik secara sempit ataupun secara proses tadi. Jadi mulai daripada perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengorganisasian, maksudnya penyusunan di tingkat pusat ya. Walaupun sebenarnya dalam proses pembelajaran juga ada evaluasi. Tapi dalam ini evaluasi kurikulum dalam artian meninjau pelaksanaan kurikulum itu apakah sudah sesuai dengan situasi kondisi saat ini di mana menuntut penyesuaian dengan tuntutan lapangan kerja, kemajuan teknologi. Dengan demikian bahasan tentang administrasi kurikulum itu lebih luas dan lebih mendalam daripada pengertian kurikulum itu sendiri ya. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Kemudian kalau kita perhatikan juga hambatan yang terjadi ya. Tadi sudah dijawab juga oleh Wahdah bahwa intinya banyak terjadi pada guru ya. Guru harus bisa berubah. Guru harus bisa berinovasi. Guru harus tidak
puas terhadap keadaan yang ada saja, guru harus berkreasi untuk bisa mencari jalan terbaik atau strategi terbaik dalam rangka menyampaikan materi pelajaran itu kepada siswa. Dengan demikian, selama guru dan siswa itu berhasil dalam mencapai atau mengembangkan atau dalam artian melaksanakan kurikulum itu, maka otomatis masyarakat akan terpengaruh, maka tentu saja masyarakat akan menjadi lebih baik dan di bidang lain termasuk ekonomi, termasuk pekerjaan, sehingga siswa itu mendapat 3 hal, yaitu pengetahuan, keterampilan, kemampuan dia melaksanakan sesuatu keahlian, dan memiliki karakter dalam artian perilaku yang baik, yang rajin dan memiliki semangat belajar, semangat kerja, otomatis akan terpengaruh masalah yang lain. Namun biaya ya dalam hal ini ada 2 hal, beberapa bidang dalam standar nasional pendidikan, kata saya kemarin, ada yang memang dari 8 itu 5 yang tidak memerlukan biaya, tapi 3 hal yang sangat memerlukan biaya, misalnya honor guru, misalnya lagi sarana prasarana, dan pembiayaan yang lain itu sangat tergantung pada pemerintah dan partisipasi daripada masyarakat. Namun 5 bidang yang lain seperti standar isi, standar proses, tentang standar kelulusan, standar dalam artian 5 dari 8 itu dijadikan otonomi bagi seorang guru. Proses, standar isi, standar kompetensi lulusan, kemudian standar pengelolaan, itu seluruhnya banyak bersandar pada kemampuan guru, banyak bersandar pada kemampuan kepala sekolah. 3 yang lain, ketenagaan, kemudian pembiayaan, sarana prasarana, tentu saja kalau mau standar pasti mendapat intervensi dari pemerintah ataupun dari masyarakat. Hanya itu menjadi hambatan besar kalau tidak teratasi. Tapi dalam hal gurunya memiliki semangat, memiliki kompetensi, memiliki cara strategi pembelajaran, maka hambatan itu akan dapat dilalui walaupun unsur-unsur yang lain digunakan dengan seefektif mungkin, seefisien mungkin ya. Kemudian pengembangan kurikulum dan kondisi apa, tentu saja menghendaki situasi yang sangat baik, di mana para administrasinya memiliki semangat kerja yang tinggi, gurunya memiliki kemampuan, kemudian para ahlinya telah menyiapkan isi daripada kurikulum, orang tuanya mendukung ya. Jadi banyak hal yang membuat pengembangan kurikulum itu tergantung pada iklim organisasi atau iklim sekolah. Itu yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin sampai di sini juga karena memang situasi di tempat saya juga tambah berat hujannya. Jadi berkali-kali tadi membenarkan wifi-nya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaiannya tadi. Di sini saya akan membacakan kesimpulan daripada materi yang telah dibawakan oleh Saudari Wahdah tadi, yang mana
pengertian administrasi itu secara sederhana merupakan sebuah kegiatan pengarahan. Maka istilah administrasi kurikulum menekankan bagaimana upaya dalam mengarahkan kurikulum sehingga kurikulum itu dapat dilaksanakan secara tepat dalam berbagai kegiatan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, kurikulum mengandung rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama proses belajar mengajar. Dalam hal ini, kurikulum merupakan panduan dalam proses pengajaran. Kurikulum juga tidak hanya berfungsi sebagai panduan, tetapi kurikulum juga bisa sebagai instrumen dalam meramalkan keadaan masa yang akan datang dalam dunia pendidikan. Kurikulum memiliki peran sentral dalam mengarahkan capaian, tujuan, serta sasaran pendidikan. Dengan demikian, kegiatan dalam administrasi kurikulum adalah sebagai kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan dan mengembangkan kurikulum sehingga kurikulum dapat dijadikan sebagai instrumen pembelajaran dalam mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Dengan menerapkan prinsip administrasi kurikulum, kemudian itu dikembangkan sehingga dalam pelaksanaannya kurikulum dapat mencapai sasaran pendidikan yang diharapkan. Setidaknya kegiatan administrasi kurikulum ini hendaknya dapat merumuskan kurikulum dengan benar, terencana dengan baik, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan